Hai, kembali lagi di seputar info cerita. Menyajikan fakta sejarah, legenda dan misteri. Selamat menonton. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di bawah permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Kawah 4 merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga. Gunung Slamet cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit. Di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Baturaden yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Banyumas, dengan jarak sekitar 15 km dari kota Purwokerto. Selain itu terdapat wisata alam berupa pemandian air panas Guci yang berada di sisi utara Gunung Slamet, tepatnya di Kabupaten Tegal. Sebagaimana gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Slamet terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia pada lempeng Resia di selatan Pulau Jawa. Retakan pada lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Catatan letusan diketahui sejak abad ke-19. Gunung ini aktif dan sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei tahun 2009 dan sampai Juni masih terus mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya ia tercatat meletus pada tahun 1999. Maret tahun 2014 Gunung Slamet menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Slamet masih fluktuatif. Setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2014 dari pukul 12 malam sampai 12 siang, pada durasi waktu yang sama, tercatat sebanyak 57 kali gempa letusan. Tercatat pula 51 kali embusan. Pemantauan visual, embusan asap putih tebal masih keluar dari kawah gunung ke arah timur hingga setinggi 1 km. Pada bulan Agustus tahun 1838, Jung Hun, Fritze, Hall dan Boris memulai perjalanan dari Moga untuk mendaki Slamet dari lereng sebelah utara. Pada ketinggian sekitar 4.000 kaki membangun gubuk untuk bermalam dan meninggalkan kuda untuk selanjutnya meneruskan mendaki dengan berjalan kaki. Dr. Hall menemukan bagian kerangka badak di daerah berpasir di sebelah kawah, dan tulang manusia juga ditemukan. Udara malam yang sangat dingin, suhu minimum tidak turun di bawah 42 Fahrenheit atau setara dengan 5,5 derajat Celcius. Namun, sekembalinya keesokan paginya menemukan embun beku pada tanaman 3.000 hingga 4.000 kaki di bawah puncak. Berbekal peralatan geodesi dan meteorologi yang akurat, seperti pada tahun 1838, Jung Hun bersama beberapa orang Jawa, mendaki gunung untuk kedua kalinya, pada tanggal 19 Juni tahun 1847. Memulai pukul 7 dari Priatin, di sisi timur utara Gunung Slamet dan melintasi dataran tinggi yang sebagian besar dibudidayakan pada ketinggian sekitar 4.000 kaki. Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus besar maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Walaupun demikian Gunung Slamet pernah beberapa kali aktif dan membuat fenomena menarik. Jalur pendakian tradisional Gunung Slamet adalah dari Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Jalur populer lain yang relatif lebih baru dibuka dari arah selatan Kabupaten Banyumas dan arah utara dan timur laut adalah Kabupaten Baturaden dan dari Desa Gambuhan, Desa Jurangmangu dan Desa Gunung Sari di Kabupaten Pemalang. Selain itu ada pula jalur yang baru saja diresmikan tahun 2013 lalu, yaitu jalur Dipajaya yang terletak di Desa Celekatakan. Pendakian Gunung Slamet dikenal cukup sulit karena hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air. Pendaki disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah. Faktor penyulit lain adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat mudah berubah-ubah dan pekat. Jalur pendakian lainnya adalah melalui objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Meskipun terjal, rute ini menyajikan pemandangan yang paling baik.
Kawasan Guci dapat ditempuh dari Slawi menuju daerah Tuel melewati Lebak Siu, sementara untuk jalur pendakian yang populer saat ini adalah jalur Permadi Guci di mana terdapat fasilitas Musola Jabalus Salam yang masuk dalam daftar musola tertinggi ketiga di Indonesia, tersedianya air bersih yang melimpah di sepanjang tahun, serta tersedianya toilet umum yang berada di pos 4 Amreta jalur pendakian tersebut. Banyak misteri dan mitos yang membayangi Gunung Slamet yang berada di Pulau Jawa. Salah satunya adalah letusannya yang disebut bikin Pulau Jawa terbelah dua dalam ramalan Jayabaya. Hal tersebut tak lepas dari lokasi Gunung Slamet yang berada di tengah Pulau Jawa. Lantas misteri seperti apakah yang beredar mengenai gunung tersebut? Menurut kepercayaan penduduk setempat dan pendaki terdapat kerajaan gaib yang bisa dimasuki melalui gerbang berupa dua pohon besar. Selain itu pos 4 di jalur pendakian di Gunung Slamet juga dikenal sangat mengerikan. Saking angkernya pos tersebut tidak direkomendasikan untuk dijadikan tempat berkemah karena bakal banyak makhluk gaib yang akan mengganggu. Di pos yang dikenal dengan sebutan pos Samarantu ini dikenal paling kental aroma mistisnya. Konon penamaan pos ini diambil dari kata samar dan hantu, namun hal ini sebenarnya tak lepas dari keberadaan pohon Samarantu di pos 4 ini. Pos Samarantu ini ditandai dengan dua pohon besar yang sejajar menyerupai pintu-pintu dan dipercaya sebagai pintu masuk kerajaan makhluk astral. Tak jarang juga makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar. Tak sampai di situ beberapa pendaki mengaku ketika turun dari Gunung Slamet menuju base camp Bambangan. Pendaki seakan seperti berjalan di tempat. Di pos yang dikenal dengan sebutan pos Samarantu ini dikenal paling kental aroma mistisnya. Sosok anak kecil yang bermain di pos 1 juga sering terlihat di bangunan berbentuk pondok tempat biasanya para pendaki beristirahat. Hal ini tentunya tak lepas dari apa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berkunjung ke Gunung Slamet. Banyaknya orang yang meletakkan sesajen dan bertapa di tempat itu menambah kesan mistis gunung tersebut. Pada tahun 2020 lalu, adanya seorang pendaki yang meninggal saat pendakian. Dilansir dari kompas.com, Syafanu Multazam 19 tahun pendaki Gunung Slamet asal kota Tegal ditemukan meninggal dunia di sekitar area pos 6 jalur Bambangan, Purbalingga pada Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Saat ditemukan Syafanu mengenakan celana pendek, jaket dan tanpa alas kaki. Diduga ia meninggal karena hipotermia. Menurut Junior Manajer Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur Sugito, Syafanu mendaki bersama 6 rekannya pada Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 siang. Di tengah perjalanan, Syafanu memilih beristirahat lebih lama di pos 7. Sementara 6 rekannya tetap melanjutkan perjalanan. Syafanu kemudian melanjutkan perjalanan dengan rombongan lain dari Jakarta. Ia akan bertemu dengan 6 rekannya di Plawangan. 6 rekannya kemudian menunggu Syafanu di pos 3. Setelah menunggu selama 3 jam dan Syafanu tak juga terlihat, rombongan tersebut memutuskan turun dan tiba di basecamp Bambangan pada Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020. Mereka kembali menunggu Syafanu hingga Minggu malam. Karena khawatir, ketua rombongan melapor ke pengelola basecamp Bambangan bahwa seorang teman sesama pendaki ada yang belum turun. Tim SAR pun turun tangan mencari Syafanu dan korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Senin sekitar pukul 12 malam. Jasad Syafanu kemudian dievakuasi dan tiba di Puskesmas Karangreja pada Selasa pagi. Saat ditemukan, korban mengenakan celana pendek, berjaket dan tidak mengenakan alas kaki, kata Sugito sebagai Junior Manajer Perhutani Banyumas. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Karangreja dan Inafis Polres Purbalingga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban kemungkinan meninggal dunia karena mengalami hipotermia atau kedinginan. Setelah diperiksa, jasad Syafanu diserahkan ke pihak keluarga. Begitulah fakta sejarah, legenda dan misteri Gunung Slamet. Sampai jumpa.